டைமுக்கு போனலமா அதான். நீங்க குடிச்சிட்டு கூத்தடிக்கிறதுக்கு இவன் தான். Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Greatest of All Time. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan agen rahasia yang harus kembali untuk misi penting, namun tanpa diduga ia harus melawan anaknya sendiri yang ia pikir sudah tewas sewaktu kecil. Namun apakah ia sanggup untuk melawan anaknya sendiri? Bagaimanakah akhir film ini? Nggak pakai lama yuk, kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang bernama Ajay. Ia pun sedang bersiap membidikkan senjatanya ke arah kereta untuk melindungi temannya yang bernama Gandhi yang saat itu sedang menyamar. Namun penyamarannya itu diketahui oleh mantan pasukan khusus yang telah jadi pengkhianat yang bernama Rajiv Menon yang ternyata ada di dalam kereta itu, dan akhirnya penyamaran Gandhi pun diketahui oleh Menon. Anggota pasukan khusus lainnya tetap bergerak sesuai rencana yang akan memasang bom waktu untuk meledakkan kereta api, dan di dalam kereta Gandhi pun sedang ditodong senjata, dan ini yang terjadi. Teman anggota yang bernama Kalyan ini pun masuk ke dalam kereta untuk membantu Gandhi. Sedangkan teman anggota yang lainnya pun, yaitu Sunil, sudah menunggu di helikopter untuk membawa mereka kabur. Setelah misi selesai dan semua musuh sudah berhasil dihabisi oleh Gandhi, dan tinggal Menon yang tersisa seorang diri di kereta. Setelah itu mereka pun kembali ke kota Mumbai, India. Ternyata pekerjaan Gandhi sebagai agen pasukan khusus selalu dirahasiakan dari istrinya, dan di rumah Gandhi selalu bersikap seperti suami yang takut istri. Gandhi sendiri dia diketahui bekerja sebagai pegawai biasa di sektor pariwisata, dan anggota pasukan khusus lainnya juga menyamar sebagai pegawai biasa, sama seperti Gandhi. Pekerjaan mereka itu hanyalah kedok agar tidak ketahuan. Dari luar tempat ini seperti kantor, namun di dalamnya berisi banyak rahasia negara, dan pimpinan mereka yang bernama Nazir terlihat kurang puas dengan insiden ledakan di kereta api itu karena bisa mengundang perhatian. Namun di sini kalian beralasan tidak ada pilihan lain dan memastikan Menon telah tewas saat kereta meledak. Setelah itu Nazir pun memberitahukan tentang misi mereka selanjutnya yang ada di negara Thailand. Gandhi pun minta izin untuk tidak ikut karena harus mengantar istrinya periksa ke dokter. Namun Nazir tidak mengizinkannya karena masalah istri yang hamil bisa ditangani oleh dokter. Sikap Gandhi yang sering ingkar janji membuat istrinya curiga. Apalagi Gandhi sangat sering menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, membuat istrinya yang bernama Anu menjadi curiga bahwasanya Gandhi selingkuh dengan wanita lain. Pernah juga Anu mendengar suara wanita saat ditelepon, padahal sebenarnya Gandhi sedang menjalankan misinya. Keesokan harinya saat Gandhi pulang ke rumah, ternyata Anu sudah menunggu lalu secara belak-belakan menuduh Gandhi telah berselingkuh. Lalu Anu berkata, daripada diselingkuhi Anu lebih memilih untuk berpisah. Gandhi yang tidak bisa membiarkan istrinya salah paham membuat alasan dengan berkata pergi ke Chennai untuk mengurus paspor, dan akan mengajak Anu untuk liburan ke Thailand bersama putra mereka yang bernama Divan dan bayi yang masih dalam kandungan istrinya itu. Gandhi juga beralasan ingin memberikan kejutan kepada sang istri. Mendengar itu hati Anu jadi luluh. Mendengar rencana Gandhi yang akan mengajak keluarganya ikut ke Thailand membuat Sunil dan Kalyan marah karena menurut mereka misi di sana sangat berbahaya. Namun Gandhi saat ini tidak memiliki cara lain, dan Gandhi pun tak tega meninggalkan Anu yang hamil besar pergi ke Thailand. Akhirnya Gandhi pun pergi ke Thailand bersama anak dan istrinya, berpisah dari rombongan agar misi sebenarnya tetap menjadi rahasia. Gandhi pun di sana benar-benar berlibur bersama keluarganya, dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Di malam harinya Gandhi pun pergi diam-diam saat anak istrinya sedang tidur, dan misi mereka saat ini yaitu mengakses data penting di sebuah klub malam, dan bagi Gandhi melaksanakan misi itu cukup mudah. நான் Z வரைக்கும் இருக்கு நம்ம கிட்ட.
Keesokan harinya Gandhi mengajak Anu dan Divan untuk jalan-jalan lagi. Namun ketika mereka dalam perjalanan sekelompok orang bersenjata datang menyerang. Di sini Anu pun merasa takut dan bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kelompok yang mengejar mereka adalah gangster Thailand yang terkait dengan misi semalam. Dan Gandhi pun terus mengajak anak dan istrinya berlari. Dan ini yang terjadi. Hah? Bentar, bentar. Hier. Tak lama kemudian, rekan Gandhi bernama Kalyan pun datang membantu. Dan dengan senjata dia melenyapkan semua penyerang dengan beberapa tembakan. Setelah itu, Gandhi pun bergegas membawa Anu ke rumah sakit. Dalam keadaan ini, Anu tidak henti-hentinya mempertanyakan siapa para penyerang itu. Anu pun memaksa Gandhi berbicara jujur. Akhirnya, Gandhi pun mengakui bahwa dirinya adalah agen rahasia yang tergabung dalam pasukan khusus. Dan setelah Anu dibawa masuk, pihak rumah sakit pun meminta Gandhi mengurus administrasi. Lalu Gandhi meminta putranya untuk menunggu di kursi. Setelah urusan administrasi selesai, Gandhi pun bergegas menghampiri Divan. Namun anaknya pun tak ada di sana. Mengetahui itu, Gandhi pun mencarinya di sekitar rumah sakit dan bertanya kepada semua orang. Namun tak ada hasil. Gandhi yang panik melaporkan hal ini ke kantor polisi Thailand. Berdasarkan rekaman CCTV rumah sakit, Divan terlihat diajak pergi oleh seorang wanita dan satu-satunya petunjuk adalah plat nomor kendaraan yang digunakan wanita itu untuk membawa Divan. Lalu di malam harinya polisi menginformasikan bahwa kendaraan itu diketahui mengalami kecelakaan. Lalu Gandhi pun diajak ke TKP untuk mengenali putranya. Namun semua korbannya sudah tidak bisa lagi dikenali. Namun saat Gandhi melihat tas Divan yang ada di sana, seketika Gandhi pun berteriak menangis. Dan saat di rumah sakit, Anu pun tersadar lalu berkata, "Mulai sekarang jangan sembunyikan apapun dari saya." Lalu bertanya tentang Divan. Mendengar itu, Gandhi langsung gelagapan karena tidak tahu harus menjawab apa. Gandhi pun hanya terus berkata, "Maaf." Namun Anu terus menanyakan keberadaan Divan. Akhirnya Gandhi pun berkata bahwasanya anak mereka yaitu Divan telah tewas. Anu yang masih lemah pun tak kuasa menahan kepedihan yang ia rasakan. Gandhi pun berusaha untuk menenangkan istrinya itu. Namun sampai kehadiran anak kedua, mereka pun tidak bisa mengobati kesedihan yang mereka rasakan. 16 tahun kemudian, Gandhi pun selalu dibayangi peristiwa yang telah merenggut anaknya. Dan setelah kejadian itu, Anu pun memutuskan untuk meninggalkan Gandhi meski belum bercerai. Namun Gandhi tetap datang ke rumah Anu untuk bertemu putrinya Devita. Hidup Gandhi pun telah berubah sejak kematian Divan. Bahkan ia pun keluar dari pasukan khusus dan bekerja sebagai petugas imigrasi di Bandara Internasional Chennai. Dan saat bekerja, mantan atasan Gandhi di pasukan khusus bernama Nazir ini pun datang ke Chennai bersama istrinya. Kedatangan Nazir untuk menghadiri perayaan ulang tahun putri Sunil yang bernama Sriwidi dan acara ulang tahun Sriwidi jadi reuni bagi Gandhi dan para pasukan khusus. Mereka pun membahas tentang kedutaan besar India di Moskow akan dibuka lagi dan para pegawai imigrasi di sana butuh pelatihan khusus. Namun masalahnya ada kelompok di Rusia yang tidak menginginkan kedutaan dibuka kembali. Lalu Kalyan meminta Gandhi untuk datang ke Moskow untuk memberikan pelatihan selama seminggu. Kalyan pun terus berusaha meyakinkan Gandhi. Akhirnya Gandhi setuju pergi ke Moskow untuk memberikan pelatihan. Namun baru saja sampai di kantor kedutaan, Gandhi pun melihat sekelompok warga lokal melakukan aksi unjuk rasa. Awalnya Gandhi pun tidak begitu menghiraukannya. Namun keesokan harinya aksi unjuk rasa pun kembali muncul. Bahkan hingga ricuh dan kantor kedutaan mulai dilempari. Para pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kedutaan. Bahkan mereka memukul pegawai di sana. Gandhi pun melawan para perusuh itu. Dan ini yang terjadi. Lalu saat Gandhi berhasil melepas cadar salah satu perusuh itu, betapa terkejutnya Gandhi ketika melihat wajah lawannya yang sangat mirip dengan dirinya. Gandhi pun hanya terdiam syok dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
Kemudian pemuda itu pun dibawa pergi oleh temannya. Mungkinkah pemuda yang mirip dengannya itu adalah Divan, putranya yang telah dianggap tewas 16 tahun yang lalu di Thailand? Keesokan harinya Gandhi pun bertemu kembali dengan pemuda itu. Lalu ketika Gandhi memanggilnya dengan nama Divan, pemuda itu pun menoleh dan berkata, "Apakah Anda ayah saya?" Pemuda yang mirip dengannya itu memang benar-benar Divan. Gandhi pun langsung menangis haru dan berkata, "Saya fikir kamu telah tewas, nak, dan maafkan ayahmu ini. Lalu kenapa kamu tidak pernah menemui ayah? Dan di mana kamu selama ini?" Yang lalu dijawab, "Selama ini Divan hidup dan besar di jalanan. Dan ia juga melupakan banyak hal termasuk alamat rumahnya." Kemudian Gandhi mengajak Divan untuk pulang ke India. Namun menurut Divan hal itu tidak mungkin karena ia telah bergabung dengan geng yang menyerang kedutaan dan tak mungkin melepaskan ia begitu saja. Divan pun meminta ayahnya segera kembali ke India karena nyawa sang ayah sedang jadi incaran. Namun Gandhi tidak akan pernah mau meninggalkan Divan lagi, dan tiba-tiba seorang penembak jitu melesatkan pelurunya ke arah mereka. Tapi untungnya tembakan itu tidak mengenai mereka, dan bergegas mereka pun kabur dari sana. Karena para geng itu pun semakin banyak yang mengejar mereka, Gandhi pun meminta bantuan temannya untuk menyiapkan pelarian. Dan akhirnya Gandhi pun bisa membawa Divan dengan aman, lalu kembali ke India. Dan betapa terkejutnya Anu melihat ada pemuda yang sangat mirip dengan Gandhi. Ditambah lagi Divan menyapanya dengan panggilan ibu. Setelahnya Gandhi pun muncul untuk menghilangkan kebingungan Anu. Gandhi pun memperkenalkan pemuda di hadapannya adalah Divan, yang seketika membuat Anu tidak bisa berkata-kata lagi. Anu pun menangis haru karena rasa rindu. Seorang ibu telah terobati. Lalu adik perempuan Divan yang bernama Devita pun datang dengan kebingungan. Namun dengan cepat mereka pun bisa akrab. Kehadiran Divan telah mengembalikan kebahagiaan Gandhi. Dan hubungannya dengan Anu juga kembali seperti semula. Bahkan Divan jatuh cinta dengan Sriwidi, yang merupakan putri dari Sunil. Mereka berdua pun akhirnya menjalani hubungan. Mantan atasan Gandhi, yaitu Nazar pun datang ke Chennai untuk memberitahukan ada hal yang sangat penting yang tidak bisa dia sampaikan lewat telepon. Kemudian mereka pun janjian bertemu di tempat biasa. Namun dalam perjalanan seorang pengendara motor mendekati taksi yang dinaiki Nazar, lalu tanpa diduga memasukkan bom granat. Untung saja Nazar bisa cepat keluar sehingga selamat dari ledakan bom itu. Nazar pun berusaha kabur namun dia terus dikejar hingga handphonenya terjatuh. Dan orang itu pun menemukan Nazar di dalam kereta. Untungnya Gandhi bisa menemukan Nazar. Dan ini yang terjadi. Seketika pria berhelm itu pun berhasil menusuk Nazar dengan pisaunya, yang seketika membuat Nazar tewas. Setelah kematian Nazar, Gandhi pun berusaha untuk mengejar pelaku itu. Dan tanpa diduga pelaku adalah Divan. Divan sengaja menghabisi Nazar karena dia memiliki rahasia penting. Divan pun datang ke rumah duka bersama ibunya. Di sini Divan berpura-pura menunjukkan wajah sedih dan di tempat lain Gandhi berjanji akan membalaskan kematian Nazar. Karena itu Gandhi pun akan bergabung kembali dengan pasukan khusus untuk mencari pelakunya. Ternyata semua obrolan Gandhi bisa didengar oleh Divan. Terlihat Divan yang tidak takut menghadapi ayahnya sendiri. Ternyata dia pun memiliki markas pribadi untuk merancang segalanya. Divan juga tidak bekerja sendiri. Terlihat Divan sangat marah mengetahui rekannya gagal mengamankan ponsel Nazar. Semua rencananya bisa berantakan jika pasukan khusus terlebih dahulu menemukan ponsel itu. Tak lama ia pun ditelepon oleh seseorang yang ternyata itu adalah Rajiv Menon yang dikira sudah tewas 16 tahun yang lalu. Bahkan sekarang ia dipanggil ayah oleh Divan. Menon pun memanggil Divan dengan nama berbeda.
yaitu Sanjay. Ternyata Sanjay merupakan nama putra Menon yang ikut dalam kereta api pada saat terjadi ledakan. Selain Sanjay, istri dan anak perempuan, Menon juga menjadi korban dari ledakan itu. Sejak kejadian itu, tujuan utama hidup Menon hanya untuk membalas dendam kepada Gandhi, dan orang di balik penculikan Divan di rumah sakit adalah Menon. Divan pun dibawa ke tempat penculikan anak, dan di tempat itu Divan pun dibuat ketakutan. Anak-anak sering dipukul dan dipaksa menjadi pengemis. Hidup Divan sangat menderita dalam ketakutan, sehingga dia lupa tentang identitasnya sendiri. Di saat itulah Menon datang seperti pahlawan. Menon berpura-pura menolong Divan, lalu membawanya untuk tinggal di rumah Menon. Perlahan ia pun mencuci otak Divan dengan memperlakukan Divan sangat baik seperti anaknya sendiri. Menon juga memberi nama baru untuk Divan yaitu Sanjay. Saat Divan remaja, Menon pun pura-pura ingin bunuh diri dan tentu saja Divan tidak mungkin membiarkan ayah angkatnya itu tewas. Menon beralasan ingin mengakhiri hidupnya karena baru mengetahui identitas pembunuh istri dan anaknya. Karena tak ingin ayah angkatnya larut dalam kesedihan, ia pun bersedia membalaskan dendam itu. Bahkan setelah mengetahui harus menghabisi ayah kandungnya sendiri yaitu Gandhi, Divan pun tetap akan membalaskan dendam itu. Bahkan berjanji akan membuat hidup Gandhi sengsara. Oke, kita kembali ke masa saat ini. Menon pun mengingatkan kepada Divan untuk berhati-hati menghadapi Gandhi, karena orang seperti Gandhi sangat cerdik. Sementara di tempat lain, Gandhi yang mulai bergabung lagi dengan pasukan khusus, meminta anak buahnya segera menemukan ponsel Nazar, karena ia yakin ponsel itu menyimpan informasi penting. Dan saat makan siang di rumah Gandhi pun mendapat informasi dari anak buahnya, bahwa HP Nazar terdeteksi sudah aktif lagi. Lalu Gandhi pun menelepon nomor ponsel Nazar yang sudah ada di tangan konter HP gelap milik Diamond Babu. Gandhi mengaku sebagai teman pemilik ponsel itu dan bersedia membayar untuk menebusnya. Namun ternyata obrolan itu didengar oleh Divan, dan saat itu juga Divan bersama rekannya bergegas untuk mendapatkan ponsel tersebut lebih dulu. Untungnya rekan Gandhi yaitu Ajay terlebih dahulu berhasil mendapatkan ponsel itu dari Babu. Namun saat akan pergi, Divan pun sudah berada di sana. Ajay pun heran melihat Divan ada di sana. Lalu Divan memaksa mengambil ponsel di tangan Ajay, yang akhirnya membuat mereka bertarung. Cukup mudah bagi Divan mengambil alih ponsel itu. Dan Divan pun tidak mungkin membiarkan Ajay pergi hidup-hidup, karena rahasianya pasti terbongkar, dan Divan pun menghabisinya. Gandhi yang kebingungan mencari Babu, curiga melihat seseorang yang mengenakan kemeja berlari ketakutan, lalu mengejarnya. Namun Gandhi hanya melihat Divan yang sedang kencan bersama Sriwidi. Di sini Gandhi pun sama sekali tidak curiga. Ditambah Gandhi pun teralihkan dengan informasi Ajay yang sudah tewas. Ia pun benar-benar dibuat bingung. Lalu petugas polisi pelabuhan menangkap beberapa orang yang dikenal bagian dari geng Musko. Gandhi pun jadi khawatir dengan keselamatan Divan. Karena Gandhi pernah diberitahu Divan bahwa geng Musko tidak akan membiarkan Divan pergi bebas begitu saja. Lalu Gandhi menghubungi Divan dan berkata, jika gengmu di Musko baru saja ditangkap di pelabuhan Chennai, dan meyakinkan Divan untuk jangan khawatir karena Gandhi akan melindunginya. Dan ternyata ayah angkatnya yaitu Rajiv Menon juga ada di dalam rombongan itu. Bingung harus berbuat apa untuk membebaskan ayah angkatnya, Divan pun memiliki ide gila. Ia pun menyandera Sriwidi yang adalah pacarnya sendiri, yang lalu menghubungi Gandhi untuk melepaskan semua orang yang ditangkap di pelabuhan, atau dia akan menghabisi Sriwidi. Gandhi pun tidak mau dibodohi oleh pelaku itu, lalu meminta untuk melacak panggilan itu. Namun Sunil yaitu ayah Sriwidi meminta kepada Gandhi untuk menuruti tuntutan pelaku. Masalahnya Gandhi pun khawatir Sriwidi akan dibunuh jika tuntutan pelaku dipenuhi. Tak lama kemudian Divan pun melakukan video call lagi, dengan hanya menunjukkan wajah Sriwidi untuk membuat mereka ketakutan. Divan pun menggores leher Sriwidi. Kalian pun langsung mengambil handphone untuk menelepon petugas di pelabuhan, lalu meminta petugas di sana membebaskan rombongan itu. Beberapa saat kemudian Gandhi bersama Sunil dan kalian pergi ke lokasi penyanderaan. Divan pun tidak mungkin membiarkan Sriwidi tetap hidup, walaupun Sriwidi berjanji tidak akan mengungkapkan identitas Divan. Namun Divan tidak ingin mengambil resiko, lalu melukai leher Sriwidi. Tidak lama setelah itu Gandhi dan yang lainnya sudah sampai di lokasi, lalu kalian meminta Gandhi menemani Sunil mencari Sriwidi.
Dan tak lama kemudian, kalian pun menemukan Sriwidi di dalam kondisi krisis. Setelah sadar, Sriwidi pun langsung memberitahukan kalian bahwa orang yang menyanderanya adalah Divan. Namun tanpa diduga ternyata selama ini kalian bersekongkol dengan Divan. Dan untuk menutupi kejahatan Divan, kalian pun membungkam mulut Sriwidi hingga tewas. Tak disangka kalian yang sudah dianggap paman, tega membunuh Sriwidi dengan tangannya sendiri. Rupanya pengkhianatan kalian dimulai sejak 16 tahun yang lalu. Kalian yang mengetahui Menon masih hidup, justru membantu Menon untuk balas dendam kepada Gandhi. Ia lakukan itu karena mendapatkan banyak uang dari Menon. Info Menon masih hidup sempat diketahui oleh Nazer, dan kalian adalah orang pertama yang diberitahu oleh Nazer, karena itulah Nazer dihabisi. Setelah menghabisi Sriwidi, kalian pura-pura sedih dengan membawa tubuh Sriwidi ke hadapan Sunil dan Gandhi. Betapa hancur hati Sunil melihat putri tunggalnya itu sudah tak bernyawa. Lalu setelah menyelesaikan ritual jenazah Sriwidi, Gandhi pun mendapatkan telepon dari Diamond Babu, yang kebetulan Babu melihat orang yang terkait dengan HP Nazer. Gandhi meminta Babu mengikuti orang itu dahulu, dan tak lama Gandhi dan pasukannya juga datang ke lokasi. Mereka pun akhirnya bisa mengetahui markas penjahat itu, yang lalu disadap dan dipasangi kamera pengintai oleh Gandhi. Dan ketika melihat rekaman CCTV, Gandhi mengenali salah satu orang di sana. Siapa lagi kalau bukan Menon? Gandhi pun tidak pernah menyangka ternyata Menon masih hidup. Lalu salah satu orang di sana terpantau sedang menelpon, dan dia akan bertemu dengan seseorang besok siang. Gandhi yakin orang yang akan datang adalah Menon. Keesokan harinya Gandhi beserta pasukannya datang ke lokasi. Namun Anu justru menelepon menanyakan keberadaan Divan. Gandhi pun mencoba menelepon Divan meski sedang sibuk memantau anak buah Menon. Divan pun mengangkat telepon itu dan mengatakan sedang pergi untuk bertemu temannya. Betapa terkejutnya Gandhi mengetahui ternyata orang yang diawasi tidaklah bertemu Menon, melainkan Divan anaknya sendiri. Gandhi benar-benar tidak menduga putranya adalah musuh yang ia cari. Namun Divan terkejut mendengar ada suara azan di teleponnya. Itu artinya Divan ditelepon oleh ayahnya sendiri. Dari tempat yang sama, Divan pun ingin melarikan diri, namun Gandhi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Divan. Divan pun berusaha kabur dari kejaran anak buah Gandhi, namun saat ayahnya di depan mata, Divan pun tak bisa berkutik. Lalu membawa Divan, Gandhi pun langsung menampar anaknya sendiri sampai jatuh terkapar. Namun dengan santainya Divan bangun dan duduk kembali, Gandhi pun sangat geram atas 3 pembunuhan yang telah dilakukan Divan. Namun sebaliknya, Divan justru memfitnah Gandhi yang sudah menyuruhnya untuk menghabisi mereka. Bahkan Divan memberitahukan Sunil bahwa Gandhi juga yang merencanakan penculikan dan membunuh Sriwidi. Kata-kata Divan membuat Gandhi marah, lalu Sunil pun masuk menghentikan amarah Gandhi dan berkata, "Sebelum kamu lahir kami sudah bersahabat. Saya tahu seperti apa ayahmu dan saya juga tahu siapa kamu." Sunil pun sangat ingin menembak Divan. Namun ia ingin mengetahui hubungan Divan dan Menon dan menjelaskan alasannya membunuh, sembari menodongkan senjata. Namun Divan justru bergerak cepat mengambil pistol di tangan Sunil. Lalu tanpa berpikir panjang, Divan berkali-kali menembak Sunil. Gandhi sama sekali tidak menduga Divan akan menembak Sunil. Gandhi pun langsung menghajar Divan dan tiba-tiba HP Gandhi berdering. Ternyata itu adalah panggilan video call dari Menon. Anu pun sedang disandera oleh Menon. Menon pun meminta Gandhi mengembalikan Divan. Demi keselamatan Anu, Gandhi pun menuruti permintaan Menon. Di dalam perjalanan, Gandhi mencoba bicara dari hati ke hati dengan Divan dan berkata, "Nak, apa yang Menon ceritakan padamu sehingga kamu melawan saya?" Namun hati Divan sama sekali tidak tergugah. Bahkan Divan memukul Gandhi yang sedang menyetir hingga pingsan. Setelahnya Gandhi pun terbangun dalam kondisi terikat. Anu juga ada di sana. Menon pun datang sembari mengolok-olok Gandhi. Inilah saat yang dinantikan Menon selama ini. Sedangkan di tempat lain, Menon telah memerintahkan Divan untuk meledakkan bom di stadion yang menggelar pertandingan kriket. Puluhan ribu penonton diyakini akan menjadi korban. Dan orang yang akan disalahkan tidak hanya Divan, namun juga Gandhi selaku ayahnya. Gandhi pun memohon agar Menon tidak menghukum masyarakat, namun Menon tidak peduli. Tiba-tiba Gandhi pun tersenyum mengolok balik Menon. Ternyata Gandhi sengaja membuat dirinya bisa diikat seperti orang tidak berdaya. Tujuannya agar bisa menangkap Menon. Dan tak lama kemudian pasukan Gandhi yang sejak tadi menunggu langsung menghabisi anak buah Menon. Gandhi pun sebenarnya sudah mengetahui rencana Menon. Hanya saja ia tidak mengetahui lokasi yang menjadi sasaran. Namun sekarang ia pun sudah mengetahuinya dari Menon sendiri. Bagi Gandhi melepaskan ikatannya sangat mudah. Dan seketika itu juga Menon pun ditangkap dan diamankan.
Sementara di stadion, sinyal HP penonton dihilangkan oleh Divan dan bom pun sudah banyak dipasang sebelum penonton datang. Kepala keamanan stadion pun belum menyadari adanya bahaya dan masih bisa memesan makanan dari saudara ipar Gandhi. Setelah itu kalian yang datang mencari Menon tidak menemukan siapapun. Justru yang muncul di sana adalah Sunil. Kalian pun terkejut melihat Sunil yang masih hidup. Ternyata peluru yang ditembakkan oleh Divan sama sekali tidak berbahaya dan tujuan kedatangannya untuk balas dendam atas kematian anaknya. Rupanya Sunil sudah mengetahui dari Gandhi bahwasanya kalian yang sudah membunuh anaknya karena hasil otopsi kematian Sriwidi tidak disebabkan oleh luka di leher. Gandhi pun yakin Sriwidi masih hidup saat ditemukan oleh kalian. Mendengar itu kalian pun tidak bisa mengelak lagi. Dan ini yang terjadi. Akhirnya Sunil pun berhasil mengalahkan Kailan. Divan yang tidak mengetahui Menon telah ditangkap mulai melakukan misinya. Ruang kontrol keamanan diserang untuk dikuasai. Kepala keamanan ini pun tak berdaya karena keluarganya di rumah juga disandra. Namun Gandhi pun muncul bersama Menon, membuat Divan bingung. Bagaimana Gandhi bisa lolos dan menyandera ayah angkatnya? Gandhi meminta Divan menonaktifkan bom yang telah dipasang, sembari memberikan kode kepada iparnya yang kebetulan masih ada di sana untuk mengamankan remote control. Namun Divan justru menembak kaki kepala keamanan itu dan Gandhi pun tidak mau kalah, ia pun menembak kaki Menon hingga membuat Divan frustasi melihat ayah angkatnya itu terluka. Menon meminta Divan menekan remote control agar bom meledak. Karena ia sudah siap mati asal dendamnya terbalaskan, Gandhi pun mempersilakan Divan melakukannya. Karena ternyata Dentator sudah diamankan oleh saudara ipar Gandhi, Divan pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pamannya itu. Menon pun diborgol di kamar mandi agar Menon tidak kabur. Gandhi menyuruh seseorang di toilet itu untuk menjaga Menon. Tidak lama kemudian, Gandhi pun berhasil bertemu dengan kakak iparnya terlebih dahulu. Namun ternyata Dentator itu sudah diserahkan kepada anak perempuan Gandhi, yaitu Devita. Divan yang mengetahui itu bergegas mencari adiknya. Gandhi dan Divan pun berlomba untuk menemukan Devita. Dan terlihat Devita naik ke atas bangunan tribun untuk mengamankan diri. Namun Gandhi pun terus dihalangi oleh anak buah Divan. Sedangkan Divan berhasil menghentikan langkah Devita dan meminta Devita menyerahkan Dentator itu kepadanya. Karena Devita tidak mau, Divan pun merebutnya secara paksa, bahkan tega memukul adik kandungnya sendiri. Tiba-tiba Gandhi pun datang menabrak Divan hingga Dentator itu terlepas. Dan ini yang terjadi. ஹலோ மகேந்திர சிங் தோனி எதிராக போடும்போது கை லைட் இப்போதைக்கு 12 ரன் தேவை 5 நம்பிக்கை சிஎஸ்கே ரசிகர்களின் நம்பிக்கை Setelah menjatuhkan Divan, Gandhi pun mengambil Dentator dan mematikan bomnya. Namun Divan menjadikan Devita sandra dan mengancam akan membunuhnya. Gandhi pun berusaha mengingatkan Divan agar sadar dan jangan sampai dia terus melakukan kesalahan. Apapun yang dikatakan Menon, kamu tetap darah daging saya. Namun Divan tidak peduli. Bagi Divan, Gandhi dan Devita bukanlah keluarganya. Melihat itu, Gandhi pun memberi kode kepada Devita, dan saat Devita melakukan arahan itu, Gandhi pun bergerak cepat menembak Divan, dan tubuh Divan pun jatuh ke bawah tribun lalu tewas. Gandhi pun terlihat sangat sedih harus kehilangan anaknya kembali, bahkan dengan tangannya sendiri. Namun itu terpaksa harus ia lakukan, dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah alur film dari Mimin, dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.